Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber cahaya, sumber keberkahan, sumber rahmat bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih kasih, yang sayangnya tak terbilang, tanpa batas bagi semua makhluknya. Dia yang Maha Mengetahui, selalu memilihkan yang terbaik buat hamba yang dicintainya. Dia tidak selalu mengikuti keinginan semua makhluknya, tetapi dia selalu memenuhi semua kebutuhan setiap makhluknya. Oleh karenanya, mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian evaluasi pasca Ramadan. Ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga ilmu yang tercurah saat ini diridhoi, diberkahi, dan terutama ilmu ini menjadi syafaat bagi kita, mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkesadaran. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya evaluasi berarti kita mencoba untuk melihat secara jujur hasil dari proses mendidik diri selama bulan suci Ramadan. Hasil dari suatu evaluasi adalah feedback. Ada suatu titik balik bagi diri kita sehingga kita bisa melakukan proses perubahan. Apa yang kurang tentu saja harus ditingkatkan. Kalau sudah lebih, sudah sempurna, tentu saja dipertahankan. Namanya evaluasi itu sesederhana itu. Dan evaluasi diri berarti bukan mengevaluasi orang lain, tetapi mengevaluasi diri secara jujur. Ini yang disebut dengan metakognisi. Kita menyadari cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bertindak kita, lalu hasilnya seperti apa? Itu yang disebut dengan evaluasi diri. Kita sebulan penuh mendidik diri di bulan suci Ramadan ini. Lalu kita akan lihat apakah sukses proses mendidik diri ini atau tidak. Karena kebanyakan manusia hanya terjebak oleh rutinitas saja. Begitu datang bulan suci Ramadan, sudah punya kegiatan rutin. Baik itu yang bersifat ibadah ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial. Tetapi pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu membuahkan hasil? Itu kan pertanyaan besarnya. Saya melakukan riset kecil-kecilan. Jadi saya coba mendatangi
tempat-tempat wisata. Tentu saja hanya sampling saja. Karena saya ini seorang ilmuwan, kalau bicara tidak boleh apa kata orang. Tapi saya harus mengalami langsung. Saya melihat dari lebaran ke lebaran itu, dalam pandangan saya, rasanya perubahan kesadaran itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Tempat-tempat rekreasi yang asalnya bersih penuh dengan sampah. Bahkan saat ada antrian kendaraan, orang buang sampah dari mobil itu tanpa ada sedikit pun merasa bersalah. Sepeda motor, mobil, sulit hanya sekedar menunggu saja supaya antri, sehingga volume kendaraan yang begitu luar biasa tumpah ruah ke jalan itu bisa mendapatkan ruang masing-masing. Saat antrian sedang berlangsung, tiba-tiba dari sebelah kanan itu mobil, sepeda motor, sehingga dari arah yang sebaliknya itu menjadi sulit. Sudah memang volume kendaraan banyak, kemudian diciptakanlah ya kekisruhan lalu lintas. Dan itu pemandangan yang terjadi setiap tahun pasca Ramadan. Kalau saya mendidik diri saya sederhana saja. Kalau Ramadan ini ya kita sudah nggak cekcok lagi dengan pasangan, itu saja sudah sukses. Itu aja, satu-satu aja. Kalau Ramadan ini kasih sayang kita bertambah sedikit saja, bisa ngasih hadiah pada orang-orang yang membenci kepada kita, itu saja sudah sukses. Kalau Ramadan ini perhatian kita kepada keluarga, sehingga keluarga bertambah nyaman dengan hadiran kita, itu saja yang terjadi bagi saya sih, itu sudah sukses. Gak usah cerita muluk-muluk lah, takwa, kejauhan. Yang sederhana-sederhana saja. Kalau pasca Ramadan tubuh kita lebih sehat, tensi darah normal, itu aja udah sukses. Pasca Ramadan kolesterol terkendali, kadar gula darah terkendali, itu saja menurut saya sih sukses. Gak usah cerita takwa lah. Kejauhan. Yang sederhana saja. Kalau pasca Ramadan senyumnya lebih ikhlas. Lebih ikhlas saja senyumnya. Bisa menatap semua orang dengan cinta kasih, bukan dengan kecurigaan. Itu saja sudah sukses. Pasca Ramadan kedatangan tamu sumringah. Dan sadar kalau tamu yang datang pasti membawa berkah. Itu saja sudah sukses kalau menurut saya. Jadi gak usah muluk-muluk lah. Gak usah terlalu tinggi-tinggi itu. Yang sederhana-sederhana saja. Kalau pasca Ramadan pola makan kita mulai bagus. Ya. Jamnya tepat. Jenisnya tepat, jumlahnya tepat. Itu saja menurut saya itu sudah sukses itu. Gak usah cerita takwa dulu deh. Yang kecil-kecil aja seperti itu. Kalau setelah Ramadan bisa antri aja di jalan, itu udah luar biasa itu. Dan itu yang tidak saya lihat dari Ramadan ke Ramadan. Dari Idul Fitri ke Idul Fitri. Kan pertanyaan besarnya adalah ada apa sesungguhnya dengan aktivitas Ramadan kita itu. Nah kira-kira itulah yang akan kita bahas hari ini. Pokoknya santapannya ringan-ringan saja. Ya, tidak yang berat-berat. Kalau perlu pakai ayat nanti saya pakai ayat supaya kelihatan ngajinya. Coba udah tes darah? Gimana? Kolesterol turun, tinggi,
Wah, aman ya? Wah, itu sukses itu sukses ya. Setidak-tidaknya fisik kita menjadi tambah bugar, tambah sehat, ya. Habis duduk kayak gini, nanti berdiri nggak kunang-kunang, itu sudah bagus itu. Itu indikator bahwa Ramadannya itu berhasil, ya. Saya udah periksa darah, sudah tes darah, ya. Kolesterolnya normal, kadar gula normal, tensi darah 120/80. Ya kan saya sebelum bicara pada orang lain harus diri saya dulu dong. Ya toh? Ya, tidak ada pegal-pegal. Saya nyetir 7,5 jam, gak ngantuk. Saya mau nyetir sendiri. Saya mau disetirin sama anak-anak, saya bilang, kalian jangan melemahkan ayah. Jadi saya nyetir sendiri, ya, nyetir sendiri. Dan ya semuanya itu. Jadi saya percaya dengan risetnya Profesor Yoshinori Ohsumi bahwa ketika kita berhasil dalam sebulan melaparkan tubuh, maka tubuh kita akan memproduksi yang disebut dengan protein autofagisom, yaitu sapu raksasa dalam tubuh kita yang akan mengikis habis sel-sel mati dalam tubuh kita. Jadi ciri orang yang berhasil ya memindahkan pola makan, ini saya belum cerita puasa dalam dimensi spiritual. Puasa dalam dimensi memindahkan makan aja dulu, ya. Dari siang ke malam. Itu harusnya tubuh kita itu mengalami regenerasi sel. Jadi kalau habis Idul Fitri itu sakit, masuk angin, kepala cenut-cenut, kemudian tubuh pegal-pegal, kolesterol meningkat, kadar gula meningkat, tensi darah nggak teratur, jantung deg-degan, ada masalah itu. Ada masalah itu. Memindahkan pola makan saja belum sukses. Apalagi kalau kita berbicara soal spiritnya, spirit Ramadan. Jadi itu indikator yang paling sederhana. Jadi kalau sekarang habis Ramadan itu, kalau saya sekarang jadi ingin hening, tidak mau terlibat cekcok, tidak mau terjebak pada pikiran-pikiran yang kisruh, berisik, itu saja sudah sukses itu. Nah, yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri. Makanya disebutnya evaluasi diri. Saya tidak berbicara orang lain. Karena memang itu bukan kebiasaan saya. Saya berbicara diri kita nih, diri kita. Ya, diri kita. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks yang lebih dalam, tentu saja sangat mengerikan ya. Kalau yang sederhana-sederhana ini saja tidak terjadi dalam kehidupan kita. Begitu. Bisa dipahami ya? Ini dijelaskan dulu evaluasi dirinya. Habis dari sini langsung tes darah. Ya toh? Tensi diukur, ya. Kalau dari wajah sih udah kelihatan oleh saya. Dari wajah. Karena wajah itu kan cerminan yang di dalam. Makanya saya ingat-ingat itu, di awal Ramadan saya ingat-ingat wajah kalian itu. Diingat-ingat oleh saya itu. Jadi saya ingat sekarang. Makanya tadi begitu ketemu tuh di depan, saya perhatikan satu persatu itu. Wah ini, jadi saya udah bisa baca sebetulnya dari wajah. Tensi darah pun udah terbaca sebetulnya, ya. Ya toh? Dari mata aja sebetulnya kelihatan ya. Kalau lagi tensi naik itu kelihatan itu ya. Ya, matanya sedikit berair biasanya. Itu kelihatan. Dan itu tidak bisa disangkal itu, ya. Oke. Baik, nggak apa-apa namanya juga evaluasi. Betul nggak? Semoga masih ada semangat untuk memperbaiki diri. Dan memperbaiki dirinya tidak usah menunggu datangnya bulan suci Ramadan tahun depan. Begitu masuk bulan suci bulan Syawal, kita lakukan evaluasi dan perbaikan langsung. Setuju? Oke. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan berbicara lebih banyak ke dalam ya, ke dalam diri. Saya tahu kalian waktu Idul Fitri kemarin pasti bikin kupat tahu toh? Ya.
Dan saya juga nggak ngerti, saya suka mikir kenapa ya leluhur kita itu bikin kupat digandengkan dengan tahu. Gak pernah kupat tempe. Pasti kalau leluhur kita tuh bikin sesuatu itu ada maksudnya. Kok kupat dengan tahu? Pernah mikir nggak? Lah ini masalahnya. Masalahnya ini, betul nggak? Pokoknya begitu ada kupat tahu, langsung ya disantap habis. Nah paling juga komentarnya kurang asin, kurang gula gitu kan. Nggak ada komentarnya, kenapa sih leluhur kita mengajarkan setiap Idul Fitri itu kok ada kupat tahu. Dan kupat itu sangat spesifik. Kalau lontong itu kan dibuat dari bungkusnya aja daun pisang. Tapi kalau kupat ini dibuat istimewa. Pertama istimewanya yang dipilih untuk bahan untuk ya cangkangnya kupat itu janur. Daun kelapanya pun daun kelapa muda, tidak pernah daun kelapa tua. Itu yang pertama. Yang kedua, membuatnya pun kan itu ada logikanya. Tidak semua orang bisa membuat cangkang kupat itu. Betul nggak? Dan diberi namanya pun kupat. Luar biasa itu, ya. Karena itu yang pertama kali yang merekayasa itu adalah Sunan Kalijogo. Jadi kupat itu kan laku sing papat. Nih lihat saya semuanya. Bisa lihat nggak ke depan sekarang? Bisa lihat ya? Lihat apa aja? Jelas lihat saya, lihat laptop, lihat mimbar, lihat layar, betul nggak? Nah, hati-hati. Karena begitu kita bisa melihat dengan mata lahir, maka penglihatan kita itu sebetulnya ya sedang dibutakan oleh warna-warni dan segala bentuk. Sehingga kita tidak bisa melihat sejatinya yang kita lihat. Kita melihat tetapi tidak memandang. Akibatnya penglihatan kita terjebak oleh bentuk, warna. Setuju nggak? Setuju nggak? Ada nggak yang melihat di balik semua bentuk dan warna? Ada nggak yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh mulut kita dari yang kita lihat? Kalau penglihatan kita sudah tembus ke sana, sudah tidak terjebak dan dibutakan oleh bentuk dan warna, dan penglihatan kita menusuk ke dalam, yang dilihat cuma Dia Sang Maha Ada, satu-satunya Dia. Lu terucap kalimat La ilaha illallah, tidak ada Dia selain Dia. Yang Dia lihat, yang kita lihat hanya Dia saja, tidak terjebak oleh bentuk dan warna. Berarti kita sudah melihat sekaligus memandang. Satu tuh, laku sing papat, baru satu itu. Hanya aspek penglihatan. Coba, dengar nggak suara saya sekarang? Dengar suara anak bicara di situ? Dengar suara kendaraan di luar? Nah, hati-hati. Saat kita mendengar, maka kita akan ditulikan oleh berbagai macam suara yang kita dengar. Sehingga kita tidak mendengar lagi suara sebenarnya dari suara semesta. Tapi siapapun yang sudah tidak ditulikan lagi dengan apa yang dia dengar, dia mendengar cuma satu suara, suara semesta. Tidak merasa terganggu lagi oleh suara kencang, tidak terganggu lagi oleh kemarahan, tidak terganggu lagi suara berisik. Berarti kupat yang kedua sudah beres. Sudah sampai di situ belum? Nah, ini terlalu dalam berarti saya ya bicaranya. Padahal tadi ukurannya kolesterol aja ya. Ini langsung menusuk ke dalam. Padahal sebetulnya indikator keberhasilannya kolesterol aja. Kupat yang ketiga. Tadi sarapan pagi. Sarapan. Minum. Minum kopi. Hati-hati. Saat kita mengecap, maka kita akan dihambarkan oleh berbagai macam rasa. Dan semua rasa-rasa yang kita tangkap dengan rasa fisik, rasa jasmani, justru itu adalah menghambarkan dari rasa sejati yang ada dalam diri.
Nih yang minum kopi, kalian cuman merasakan rasa kopi, rasa gula. Yang minum teh hanya merasakan rasa teh. Kalau kita sudah bisa merasakan yang di balik rasa itu, rasa yang tanpa rasa, dengan kesadaran penuh, minum apa saja bisa keluar air mata. Kupat yang keempat di sini. Hati-hati saat kita berpikir. Karena saat kita berpikir, maka kita akan dibutakan pikiran kita. Oleh apa? Oleh sesuatu yang tidak ada. Itulah kesenangan pikiran. Coba pikiran. Begitu makan sudah lengkap, pikiran itu selalu mengatakan, coba kalau ada ini. Pikiran itu sukanya mengada-ada yang tidak ada. Jujur ya, jujur, coba, jujur. Orang yang selalu mengatakan, coba kalau begini, seharusnya begitu. Sebetulnya dia sedang tidak sadar bahwa dia sedang dikendalikan oleh pikiran, dan pikiran sedang menghadirkan yang tidak ada. Sedang kemana pikiran? Sedang bergerak ke masa depan. Lalu yang ada tidak terasa lagi. Kalau kupat yang itu sudah kita lakukan, kita sudah hening dengan penglihatan kita, sudah hening dengan pendengaran kita, sudah hening dengan ucapan kita, sudah hening dengan pikiran kita, kupat. Saksikan saya, janurnya akan kelihatan. Ada yang mengatakan janur itu sejatinya nur. Ada yang mengatakan janur itu ja'a nuron, telah datang cahaya. Oleh karena itu, sebetulnya saum dalam dimensi hakikat adalah menjaga keheningan. Sehingga saum diterjemahkan jadi puasa. Kalau saum bahasa Arab, tapi kalau puasa itu bahasa Pali dari upavasa. Upa itu artinya upaya, metode, strategi, pendekatan. Pasa itu artinya keluhuran budi. Jadi upapasa itu menjaga keluhuran budi kita supaya berada di kesadaran yang tinggi. Itu yang disebut dengan keheningan. Dan keheningan tidak bergantung pada bulan. Keheningan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Makanya kupat isinya apa? Isinya beras. Kalau masih keras, belum direbus, namanya beras keras. Tapi kalau sudah direbus, ganti nama jadi nasi. Kalau nasi itu sudah lembut. Makanya cirinya nas, manusia itu lembut. Kalau belum lembut, masih gampang marah, gampang tersinggung, gampang menghakimi orang, masih beras. Berarti harus digodok. Betul nggak? Harus digodok, ya itu. Nah kupat digandengkan dengan tahu. Awas, tahu. Tahu artinya tahu? Tahu. Makanya siapapun yang sudah mencapai kupat, sudah mencapai keheningan yang 4 tadi, maka dia akan menjadi orang yang tahu. Coba. Orang yang sudah hening itu, dia akan mencapai kebijaksanaan. Salah satu kebijaksanaan yang dia capai apa? Tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka dia akan menjadi orang yang tahu kalau dirinya pasti tahu. Hebat ya, bukan kupat tempe, tapi kupat tahu. Makanya kalau sudah mencapai kupat, insya Allah menjadi orang yang tahu. Siapa yang harus diketahui? Ya diketahui dirinya. Dirinya.
Makanya orang yang sukses mengetahui dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Aduh. Kita ini kadang-kadang suka sembarangan kalau bicara ya. Mau nggak kita menyerahkan diri kepada orang yang tidak kita kenal? Mau? Sederhana aja. Waktu mau dinikahi, mau nggak dinikahi oleh orang yang tidak kita kenal? Benar. Baru ketemu hari itu langsung disuruh nikah, mau? Enggak. Kita ini hanya berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada orang yang sudah dikenal. Betul? Dikenal kebaikannya, dikenal asal usulnya, dikenal keluarganya, dikenal kerjanya, dikenal profesinya. Betul nggak? Ibu-ibu pasti tanya dulu. Naksir saya ntar dulu. Kamu keluarga siapa? Bahkan keyakinannya apa? Betul? Kerja di mana? Nggak cukup, penghasilannya berapa? Betul nggak? Cukup apa tidak? Oh pasti pertanyaan. Kan itu upaya mengenal. Setelah kita mengenal, maka kita menyerahkan diri kepada yang kita kenal sepenuhnya dan percaya. Kan kadang-kadang kita suka ngasal kalau bicara. Saya serahkan diriku sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kan pertanyaannya, emang sudah kenal Allah? Betul gak? Kan tidak mungkin kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang tidak kita kenal. Makanya saya terus terang aja pada diri saya nih. Saya sebelum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah saya berusaha untuk mengenal siapa Allah itu. Apa Allah itu? Setelah saya tahu sifatnya, tahu afalnya, tahu asmanya, tahu wajibul wujudnya, tahu semuanya, saya percayakan diri saya sepenuhnya pada dia. Dan menyerahkannya itu utuh. Karena kita menyerahkan kepada yang kita kenal. Oke, baik, kita teruskan. Ini evaluasi diri. Jangan keluar dari diri. Semua ke dalam semua. Ya, ke dalam. Kalau kita berbicara pakai referensi nih, pakai referensi Al-Quran. Saum itu kan tujuan utamanya adalah takwa. Betul? La'allakum tattaqun. Tujuan utamanya takwa. Nah kita ini agak dalam sedikit berbicara. Jadi sebetulnya apa takwa itu? Jangan kita berulang kali bicara tujuan saum takwa, tujuan saum takwa. Hampir banyak pembicara yang mengatakan bahwa tujuan saum adalah takwa. Tapi sedikit yang berbicara apakah takwa tercapai setelah saum. Kan kebanyakan cuma merasa sudah bertakwa karena sudah pakai baju takwa. Apalagi setiap lebaran pasti ada ngasih baju takwa sama sarung. Dan begitu dapat baju takwa pakai sarung, rasanya sudah bertakwa. Kan indikator takwa itu sederhana di Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini. Allah sendiri yang mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa menurut versi Quran itu adalah hasil akhir setelah seseorang melampaui suatu prosedur. Dan untuk mencapai takwa itu yang pertama adalah wa'id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari kami, kata Allah. Jadi takwa itu harus diawali dengan proses mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. Sederhana kalau menurut saya. Ramadan ini saya akan mencapai satu hal. Apa? Setelah Ramadan saya tidak mau cekcok lagi dengan pasangan. Itu sudah bagus. Gak usah muluk-muluk. Itu berarti sudah tercapai. Wa'id akhadna mitsaqakum. Berjanji pada diri sendiri. Nah,
Kalau sudah berjanji pada diri sendiri, berikutnya apa? Tepati janjimu. Janji pada dirimu sendiri. Coba. Waduh, kenapa baru sekarang saya bicara ini? Kenapa tidak di awal Ramadan kemarin? Gak apa-apa. Namanya juga evaluasi. Coba sekarang. Ya. Gak usah muluk-muluk. Bulan ini target saya apa? Bulan ini target saya bisa memaafkan semua orang yang pernah membenci saya. Itu saja udah bagus. Coba bikin target, bikin target. Makanya kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Yang namanya dibalin itu sebetulnya adalah target. Sesuatu yang direncanakan dengan matang. Dan kita punya tujuan untuk mencapai itu. Punya semangat untuk mencapai itu. Setelah kita mengambil janji, membuat janji pada diri sendiri, berikutnya apa? Warafa'na fawqakumut tur. Angkat selalu kesadaran. Selalu berada di puncak kesadaran. Sesuai dengan definisi saum, upafasa, bertempat tinggal di keluhuran. Ketika kamu terjebak pada kecelakaan spiritual, langsung sadar. Coba. Kecelakaan spiritual itu terjadi karena kita mendengarkan suara pikiran dan mengabaikan suara kesadaran. Bedanya apa? Suara kesadaran itu lintasannya cuma sekali di awal. Sedangkan yang berikutnya yang membahas itu sudah suara pikiran. Makanya saya tidak pernah menunda. Begitu suara kebenaran, yang pertama, lintasan yang pertama sudah lewat, lakukan langsung. Gak usah diserahkan pada pikiran, karena pikiran akan membahasnya. Ada masjid, ini saya bukan pamer. Ada orang mau bangun masjid. Biayanya 2,3 miliar. Saya tanya, sudah dimulai belum? Belum. Karena apa? Karena yang memulainya nggak ada. Yang ngasih teladannya nggak ada. Saya bilang, harusnya panitia dulu dong yang ngasih teladan. Jadi panitia memang kerjanya cuman ya kohar-kohar di speaker, sedekah itu bagus, hanya bicara kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Harusnya Anda dulu semua. Saya bilang, ya sudah. Saat kita bicara ada lintasan di sini. Kasih contoh. Nah kalau udah lintasan gitu langsung ambil HP. Saya transfer 50 juta. Karena kalau gak segera ditransfer, nanti ada yang bahas dari dalam. Enak aja. Ngumpulinnya aja berapa tahun. Nah itu saya kasih tahu ya. Suara kesadaran itu sekali dan di awal. Dan itu yang sering diabaikan. Justru yang kita dengar adalah suara pikiran yang membahas suara kesadaran. Kalau suara kesadaran diikuti, percaya sama saya, kita tidak akan terjebak. Karena apa? Karena kalau kesadaran memerintahkan, pasti kesadaran bertanggung jawab. Percaya sama saya. Kalau kesadaran sudah memerintahkan, pasti bertanggung jawab. Coba begitu. Jujur ya, sering mendengarkan suara pertama atau suara diskusi selanjutnya? Betul nggak? Suara pertama kan bilang maafkan. Sudah itu. Suara selanjutnya membahas. Enak aja. Sebegitu jahatnya dia kepadaku. Waduh, mulai itu direcokin. Itu yang disebut dengan yuwaswisuti itu, suara kedua. Dan banyak orang yang terhenti melakukan kebaikan, padahal sebenarnya suara pertama sudah ada, tapi yang dia dengar suara berikutnya. Sekalipun nyumbang, pasti nyumbang itu diomong-omong. Udah gitu juga, nyumbangnya juga pasti kecil, karena hasil diskusi yang alot. Betul gak? Ini masalah kita. Oke, lanjut ya. Jadi takwa itu urutan pertama apa tadi? Mengambil janji. Urutan yang kedua,
selalu meningkatkan kesadaran. Saya sudah sengaja membuat 30 titian kesadaran. Tidak mudah membuat itu. 30 kali syutingnya. 30 kali beres-beres alat-alat syutingnya nih. 30 kali tim IT datang. 30 kali. Itu karena cinta kasih. Saya ingin semua orang bisa merasakan yang saya rasakan. Karena begitu kita mencapai kesadaran itu, apapun menjadi kebaikan. Ternyata sumber semua kejahatan adalah ketidaksadaran. Makanya kenapa di Quran Allah mengatakan warofa'na fawqakum tur. Angkat kesadaranmu, angkat gunungmu. Jaga di situ. Waspadai, eling selalu. Berikutnya apa? Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Begitu seseorang itu meningkatkan kesadarannya, pasti Allah akan menunjukkan sesuatu kepada dia. Apa yang ditunjukkan? Setidak-tidaknya rasa. Ternyata menjaga kesadaran di kesadaran ini membuat saya menjadi damai, membuat saya menjadi hening, sehingga kupat berujung tahu. Betul nggak? Kupatnya berujung tahu. Karena begitu kita tahu jati diri kita, tahu siapa Tuhan kita, ya Allah, otomatis semua kebaikan itu menjadi otomatis, tidak pernah ditunda, tidak pernah dibahas, tidak pernah didiskusikan, otomatis. Coba aja. Tetapi otomatis kebaikan itu sering di stop oleh apa? Sini. Pikiran yang terjebak oleh dualitas. Berikutnya apa? Wazkuru ma fihi. Ingat yang sudah ditunjukkan oleh dia. La'allakum tattaqun. Baru kamu bisa mencapai takwa. Jadi takwa itu ternyata suatu prosedur yang langkahnya pertama berkomitmen pada diri, yang kedua selalu menjaga kesadaran, yang ketiga ya memegang teguh apa yang ditunjukkan di kesadaran kita, dan yang keempat ingat selalu yang ditunjukkan kepada kita. Itu takwa versi Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Pertanyaannya, apakah setiap orang setelah saum itu menjadi orang yang bertakwa? Apakah saum yang memindahkan makan dari siang ke malam lalu membiarkan kita tidak hening? Pikiran tidak hening, penglihatan tidak hening, pendengaran tidak hening, pengecapan tidak hening. Apakah bisa mencapai takwa itu? Saya pastikan tidak. Sehingga setelah Ramadan tidak berubah kesadaran kita. Buang sampah tetap saja sembarangan. Bahkan diviralkan di media sosial. Lagi antrian di suatu tempat, ada orang membuang sampah ke sungai. Coba. Itu habis Ramadan. Ya sih kalau bukan habis Ramadan mungkin bisa dimaafkan ya, karena tidak latihan kesadaran. Ini habis Ramadan, baru hari pertama Idul Fitri. Subhanallah. Kan itu pertanyaan. Terasa evaluasinya? Oke. Tadi waktu salaman macam-macam. Ada yang bilang sama saya, mohon maaf lahir dan batin. Saya jawab, sami-sami. Tapi ada yang mengatakan, minal aidin wal faizin. Saya jawab, amin. Mungkin ada yang bingung, karena saya jawabannya lain-lain. Ya, gitu. Karena saya menjawab tergantung stimulusnya apa. Sehingga respon saya otomatis. Kalau ada yang bilang, mohon maaf lahir dan batin, sami-sami. Betul itu. Tapi kalau ada orang mengatakan minal aidin wal faizin, amin, gitu. Karena kalau yang kedua itu artinya semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Masa nggak diaminkan? Minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Di kartu lebaran memang tulisannya begitu.
ada tulisan minal aidin wal faizin, di atasnya, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Sedemikian lama kita berlebaran, dikira oleh kita yang bawah terjemahan dari yang atas. Itulah salahnya kita belajar kesadaran dari kartu lebaran. Cara menjawab saja masih bingung. Apalagi kalau ditanya lagi. Itu ada dua kata inti, minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Id. Kembali kemana? Kan ada pertanyaan. Yang kedua, wal faizin, semoga Anda termasuk orang yang memperoleh kemenangan. Menang apa? Pernah nanya gitu? Enggak, alhamdulillah. Aman. Itu aman. Makanya gak pernah gelisah. Yang penting kupat ada, opor ada. Betul nggak? Iya. Kue tar banyak. Jadi lebaran ke lebaran cuma itu-itu saja. Kembali kemana? Coba. Kembali kemana? Harusnya kita kembali kepada jati diri kita. Kembali kepada fitrah kita. Ya alhamdulillah semua juga pada kembali. Cuman kembalinya kemana? Fitri itu artinya ada 3. Yang pertama fitri, iftar, itu artinya adalah sarapan pagi. Sebulan penuh gak sarapan pagi. Hari pertama Idul Fitri, ingat ya kemarin? Saat makan opor dengan ketupat, itu Idul Fitri. Kembali sarapan pagi. Idul Fitri yang kayak gini semua kebagian. Semua kebagian. Bahkan yang tidak puasa pun duluan kalau urusan sarapan. Betul nggak? Iya. Pakai hadis. Karena siapa yang sarapan di hari raya Idul Fitri menjelang sholat Id, itu sunnah. Itu kan? Ya. Pakai hadis. Biar ada yang membenarkan. Betul, memang itu hadis. Disunahkan kalau Raya Idul Fitri itu sebelum sholat Id, itu adalah sarapan dulu. Mengingatkan bahwa sebetulnya pada hari Raya Idul Fitri diharamkan untuk melaksanakan saum. Itulah pentingnya kita punya ilmu. Yang kedua, fitri itu artinya adalah watak asli. Jadi Idul Fitri artinya kembali ke watak asli. Yang ini juga semua kebagian. Selama Ramadan 30 hari, begitu mau marah, ditahan. Saya sedang puasa. Ditahan. Mau bohong, ditahan. Duh, sedang puasa. Begitu selesai, 30 hari puasa. Bohong lagi, marah lagi, itu namanya Idul Fitri. Kembali ke watak asli. Yang kedua ini insya Allah semua kebagian. Tapi yang ketiga ini Idul Fitri, kembali ke fitrah. Apa sih fitrah itu? Yang namanya kembali itu, lihat saya. Kita punya piring bersih. Dipakai makan, kotor. Kembalikan piring itu ke tempatnya, bersih lagi. Itu namanya fitrah. Karena semua itu fitrah. Bahagia fitrah bukan? Bahagia itu fitrah. Gak usah cari kebahagiaan. Karena bahagia itu fitrah. Singkirkan saja semua penghalang kebahagiaan, maka fitrahnya itu akan kita dapat. Jadi fitrah itu bahasa sainsnya adalah alamiah. Kembali ke fitrah, kembali kepada sifat alamiah kita. Bersih, fitrah bukan? Fitrah. Coba singkirkan saja semua yang kotor, bersih nggak usah dicari. Tidak usah menciptakan bersih, karena bersih nggak bisa diciptakan. Itu fitrah. Singkirkan saja semua yang kotor, sisanya bersih. Itu fitrah.
Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa alam semesta. Siapa selalu mengabdi, berbakti pada Ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Itu yang namanya ide. Kembali ke asal. Asalnya tuh kamu tuh suci. Kembali. Makanya pantas kalau di Quran Nabi Isa alaihissalam sampai berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit-Mu. Yang turunnya hidangan itu merupakan suatu hari raya bagi kami. Jadi hari raya itu saat turunnya hidangan dari langit, saat turunnya pembersih dari langit yang menyucikan jiwa kita, yang menerangi jiwa kita yang gelap menjadi jiwa yang terang benderang. Jiwa kita yang kotor tersucikan dengan kehadiran Dia Sang Maha Suci. Makanya setiap kali kita sholat, kita membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah yang Maha Besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis buat-Mu ya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah, sucikanlah. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Bukan Allah yang harus disucikan. Jiwamu yang kotor itu. Jiwamu yang kotor itu lebur ke dalam kemahasuciannya. Maka saat dilebur ke dalam kemahasuciannya, maka akan menjadi suci. Pagi dan petang. Pagi itu pertemuan antara malam dengan siang. Petang itu pertemuan antara siang dengan malam. Jadi pagi dan petang hakikatnya adalah pertemuan antara terang dengan gelap. Jadi saat kita menemukan terang, dan terang itu membebaskan kegelapan kita, saat itulah proses penyucian jiwa itu akan terjadi. Makanya di lagu yang tadi saya lantunkan, insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Kita tuh sekarang bernoda. Jiwa kita tidak murni lagi, jiwa kita terkoyak dari sifat asli. Lalu muncul yang namanya kemarahan, muncul ketidaksabaran, muncul ketergesa-gesaan, muncul keinginan untuk menghujat, muncul keinginan untuk merendahkan orang lain, muncul keinginan untuk menghakimi. Itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Jadi untuk menyucikan jiwa itu, kita perlu hidangan dari langit, perlu Al-Maidah.
Hidangan dari langit. Siapa jiwa kita? Bukankah jiwa itu aslinya adalah cahaya? Kalau jiwa kita aslinya cahaya, yang dibutuhkan oleh jiwa adalah Sang Maha Cahaya. Kehadiran energi ilahi bagi jiwa. Tubuh kita berasal dari bumi, cukup bagi tubuh. Memakan semua unsur-unsur yang berasal dari bumi, cukup bagi tubuh. Tapi bagi jiwa tidak cukup. Apa yang terjadi dengan Lebaran? Semua kita sibuk dengan makanan, hidangan dari bumi. Padahal yang dibutuhkan saat Id adalah hidangan dari langit. Ayo kita pikirkan. Berapa banyak orang yang menyadari ayat ini? Ini Quran surat Al-Maidah ayat 114. Saya ulang-ulang di kajian saya. Semoga dengan diulang-ulang terjadi repetisi sehingga kita bisa memahami. Kita perlu hidangan dari langit. Dan kapan hidangan dari langit akan turun kepada kita? Ketika hidangan turun dari langit. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran secara hakikat. Quran yang sejati sesungguhnya bukanlah tulisan. Quran yang sejati adalah nur ala nur. Dan itu yang dibaca oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tadi baru minal aidin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali. Termasuk gak kira-kira kita? Termasuk? Dari kajian tadi termasuk? Subhanallah. Syukur alhamdulillah. Kalau kita termasuk yang mendapatkan hidangan dari langit. Begitu dapat hidangan dari langit, kita akan tahu. Oh ternyata itulah diri sejatiku sebagaimana dia adanya. Itu baru kembali itu. Apakah sudah memperoleh kemenangan? Sudah memperoleh kemenangan? Subhanallah. Di mana kata faizin itu adanya? Kata faizin itu adanya di Quran surah Al-Fat ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtihal anhar anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana zalika indallahi fawzan adima. Faizin itu di situ, fauzan itu di situ. Coba kalau diperhatikan, syarat untuk memperoleh fauzan itu, kemenangan yang besar itu apa? Apa cukup orang mengatakan minal aidin wal faizin, minal aidin? Itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Cukup begitu? Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, benarkah saya bisa mencapai kedua itu? Saya bisa kembali dan memperoleh kemenangan. Dan bagaimana caranya supaya saya bisa kembali dan memperoleh kemenangan? Harusnya kata-kata dari orang itu mengingatkan kita. Coba, apa yang terjadi dalam keseharian? Semua diabaikan begitu saja. Tidak ada pertanyaan dalam diri kita, bagaimana caranya supaya bisa kembali? Yang kedua, bagaimana caranya supaya memperoleh kemenangan? Sedangkan di Quran surat Al-Fat, untuk memperoleh kemenangan. Satu, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu keterbukaan, yaitu keterbukaan yang nyata.
Ternyata syarat utama untuk memperoleh kemenangan, yang pertama harus memperoleh keterbukaan yang nyata. Sesuai dengan definisi saum dalam hadis qudsi, bahwa saum itu definisinya adalah berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Syarat yang kedua setelah terbuka apa? Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kan timbul pertanyaan lagi, dosa itu apa? Harus ditanya sama Quran. Dosa itu apa? Quran menjawab, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni apapun dosa yang selain dari syirik. Jadi Allah yang mengatakan bahwa dosa itu cuma satu, yaitu syirik. Syirik itu kenapa? Menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara nggak tahu dan kenal pada Tuhan. Merasa ada saja diri kita, itu sudah syirik. Paham? Kita sering membaca kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang mana yang bukan Allah? Semuanya dia. Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Tapi ketika kita merasa diri kita ada, merasa diri kita ada, merasa diri kita yang memberi, merasa diri kita berjasa, merasa diri kita lebih hebat daripada yang lain, merasa diri lebih mulia daripada yang lain. Perasaan itu, perasaan ada itu sudah syirik itu. Makanya orang yang sudah tauhidnya kental, sudah sampai di kesadaran puncak, dia lebur dirinya dalam kemahakuasaannya. Saat dia memberi, dia tidak merasa sebagai yang memberi. Yang memberi dia, yang diberi adalah dia. Bahkan pemberian pun sebetulnya tidak ada. Orang yang di level itu boro-boro ingin dipuji, dicela pun gak apa-apa. Paham? Jadi untuk mencari kemenangan itu apa syaratnya? Yang pertama, harus mengalami keterbukaan. Harus sudah hening nih matanya. Kalau kita baru melihat dengan mata lahir, semua yang dilihat dengan mata lahir akan membuat penglihatan kita menjadi buta. Makanya melihat dengan mata lahir akan dibutakan dengan berbagai bentuk dan warna-warni. Mendengar dengan telinga lahir akan dibutakan dengan berbagai suara. Betul? Coba sadari itu. Yang ketiga, wa yutimma ni'matahu 'alaika, akan disempurnakan nikmat. Ada kaitan nikmat itu dengan apa? Lihat dalam Quran yang dapat nikmat siapa saja. Di Quran jelas yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nikmat tidak ada kaitannya dengan urusan materi. Nikmat itu urusannya dengan hidangan dari langit. Dan siapa yang sudah mencapai hidangan itu, itulah yang disebut dengan mencapai Lailatul Qadar. Dia sudah memperoleh nuzul Quran secara hakikat. Dan itu sesuatu yang mahal, tidak dicapai oleh orang biasa. Tapi siapapun yang bisa mencapainya, pasti ada jalannya. Percaya deh. Allah mengatakan, yahdillahu linurihi mayasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Kalau kita punya kehendak untuk mencapainya, pasti akan dikehendaki oleh Allah. Yang ke berapa? Yang keempat, wa yahdiyaka syiratan mustaqima. Maka aku akan bimbing selalu kamu ke jalan yang lurus. Apa syiratal mustaqim? Syiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Berikutnya, wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang aziz, dengan pertolongan yang gagah. Seperti kata-kata Sayyidina Ali, ketika kita berdoa kepada Allah dan doa kita dikabulkan oleh Allah, maka itu baik. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu lebih baik. Ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, berarti Allah mengabulkan apa yang kita mau. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, berarti Allah akan mengabulkan yang beliau mau. Dan yang beliau mau jauh lebih baik daripada yang kita mau. Sadar? Makanya bagi orang yang berkesadaran, tidak terjebak lagi pada doa dikabul atau tidak dikabul. Sudah, setelah selesai berdoa ya sudah, Allah yang maha segalanya. Karena dia sudah percaya sama Allah. Dia sudah mengenal Allah dan mempercayakan semuanya pada dia yang dia kenal.
Berikutnya, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang akan menurunkan ketentraman, kedamaian fi qulubil mu'minin, pada kolbu orang yang beriman. Yang ke selanjutnya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Imannya tidak pernah berkurang, bertambah terus. Jadi sebetulnya saya juga suka dengar-dengar ya, katanya iman tuh kadang naik kadang turun. Wah, kalau itu iman-imanan, itu iman palsu yang naik turun. Kalau menurut Quran tidak ada iman naik turun. Iman itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Imannya bertambah terus. Menurut Quran begitu. Walillahi jududus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Dan yang selanjutnya, Allah akan menurunkan tentara langit dan buminya. Pernah lihat tentara langit dan bumi? Mau lihat? Mau lihat? Pernah doa minta rezeki sama Allah. Dari mana rezeki datang? Dari langit atau dari orang? Jawab yang jujur, dari langit atau dari orang? Nah itu tentara Allah. Ngaji udah banyak banget tapi ditanya gitu aja belum ngerti. Pernah minta disembuhkan dari penyakit? Langsung sembuh? Kemana dulu? Ke rumah sakit, ke dokter, ketemu orang yang ngasih tahu. Oh, kalau asam urat ini obatnya. Tentara langit bukan? Itu yang disebut dengan walillahi junudus samawati wal ar. Jangan yang goib-goib. Hidup itu harus nyata. Makanya kalau ingin kaya, jalin silaturahim dengan yang punya uang. Tanya, pegal-pegal enggak? Pijit. Pasti keluar uangnya. Itu tentara langit dan bumi itu. Dan selama ini kita menganggap tentara langit dan bumi itu adalah pasukan goib. Sampai ada yang percaya, katanya di dunia ini ada bank goib. Saya nggak tahu itu bank goib, cetak duitnya di pabrik mana? Berarti pabriknya juga goib. Berarti uangnya goib. Tahu nggak uang goib? Belum pernah lihat? Aduh, kalian tuh ngaji gimana sih? Gini contoh, seandainya saya punya uang 10 triliun. Saya nggak sayang. Semua yang hadir hari ini saya bagi semua. Terus saya gimana? Ya saya bikin seandainya lagi buat saya. Goib bukan itu? Goib itu sesuatu yang tidak ada. Goib itu buatan pikiran, hayalan pikiran. Kenyataannya begini, tapi mikir aja. Coba kalau gitu. Seharusnya begitu. Itu goib. Nah itu biasa berhubungan dengan bank goib. Saya nggak ngerti ya. Saya punya teman saya. Sampai sekarang itu masih percaya kalau di semesta ada bank goib. Masih terjebak melipat gandakan uang. Saya udah kasih tahu. Kalau banknya goib, pabriknya goib, berarti duitnya goib. Terus mau belanja gimana pakai duit goib? Karena belum mengerti, saya kasih tahu. Pernah lihat gak duit goib? Anda pernah lihat? Sering saya lihat. Saya kasih contoh. Seandainya saya punya uang sekarang nih 1 triliun, saya nggak sayang, saya kasih buat kamu. Senang dia. Wah memang senang yang goib. Paham maksud saya? Sekarang sudah lihat tentara langit dan bumi. Iya. Tentara langit dan bumi, langit itu adalah ruhani, bumi itu jasmani. Kalau kita melihat orang, kan ada jasmani, ada ruhaninya. Gak mungkin cuma jasmani saja. Gak mungkin ruhani saja. Kalau ruhani saja gak bisa menolong kita. Makanya kalian suka aneh. Minta tolong sama yang sudah mati.
Minta duit lagi. Ya Allah, minta duit sama yang hidup. Ya, langitnya masih ada, buminya masih ada. Itu namanya tentara langit dan bumi. Paham? Mau jadi tentaranya Allah? Iya, jadi tentaranya Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu baru keren. Lanjut. Oke. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atim wa kana zalika indallahi fauzan adima. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu di kehidupan yang sekarang pun dia sudah menikmati kenikmatan, sudah menikmati surga. Itu kira-kira setelah saya jelaskan minal aidin wal faizin, kita termasuk? Kok jempling? Termasuk tidak? Makanya kalau ada orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin, kan mana nanti ngerti oke, amin. Kenceng, amin gitu. Iya mah, minal aidin wal faizin sami-sami. Mohon maaf lahir dan batin sami-sami. Itu lebaran sudah puluhan tahun, gitu-gitu saja. Tidak ada yang berubah. Paham sampai sini? Oke, baik. Sekarang sudah ngerti ya? Minal izin wal faizin ya? Oke. Jadi secara fisik, yang namanya saum atau puasa itu harusnya menurut Profesor Yoshina Ryosumi, pemenang hadiah Nobel, tubuh kita menjadi lebih sehat. Merasa lebih sehat gak hari ini? Lebih sehat, lebih bugar. Makanya teruskan saumnya. Teruskan. Ya, tidak usah ngitung pahala. Tidak usah. Kan ibadah yang bagus itu ibadah yang ikhlas. Yang ikhlas itu tidak transaksional. Udah, saum-saum saja. Ya insya Allah berkah. Cinta kepada tubuh. Sayang pada tubuh. Ya, sayangi tubuh. Ya, kasih yang terbaik buat tubuh ini. Biar tubuh ini keren. Kalau kita melayani tubuh, maka tubuh akan melayani kita. Itu aja, sesederhana itu. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Dalam Quran surat Al-Fat, itu kalau tadi ayat 1 sampai ayat 5. Di surat Al-Fat ayat yang ke-26, Allah mengatakan begini. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam kolbu mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ternyata kalimat takwa ini, ya kalimah, kalau dalam bahasa Arab kalimah itu adalah kata. Beda dengan bahasa Indonesia, kalimat itu subjek, predikat, objek. Jadi kalimat takwa ini ternyata ya hanya diberikan kepada para rasul, orang-orang mukmin, ya, dan mereka yang berhak atas kalimat takwa itu. Dan merekalah yang patut memiliki kalimat takwa itu. Ini Quran. Idza'alal ladzina kafaru fi qulubihim ya hamiyatal jahiliyah. Jadi ketika orang-orang yang tertutup menanamkan ke dalam kolbu mereka kesombongan dan kesombongan jahiliyah. Nih saya kasih tahu. Orang-orang yang tertutup mata kolbunya, setiap hari itu yang dia lakukan adalah menanamkan kesombongan. Kesombongan apa? Kesombongan jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh. Apa artinya kesombongan jahiliyah? Ini bahaya nih. Sudah sombong, bodoh lagi. Yang paling sulit itu adalah belajar rendah hati. Sudah bisa belajar rendah hati. Ilmunya banyak,
tetapi harus merasa tidak punya ilmu. Itu yang berat. Hartanya banyak, tapi harus merasa tidak punya apa-apa. Itu yang harus latihan. Kalau hartanya gak punya, tidak usah latihan. Yang gak punya apa-apa gak usah latihan. Sok-sokan latihan. Saya sudah berhasil merasa tidak punya apa-apa. Kamu punya apa? Memang gak punya apa-apa. Saya sudah berhasil sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Mesantren? Enggak. Sekolah? Enggak. Belajar? Enggak. Baca buku? Enggak. Dengar YouTube? Enggak. Memang kamu enggak tahu apa-apa. Tidak usah belajar tidak tahu apa-apa. Yang paling berbahaya itu ketika orang tahu apa-apa, dia harus belajar tidak tahu apa-apa. Karena begitu dia merasa tahu, dia jatuh menjadi orang jahiliyah, orang bodoh. Jadi jangan dikira loh, orang bodoh itu orang yang gak tahu apa-apa. Tapi orang yang tahu apa-apa dan merasa tahu apa-apa, itu sudah jahiliyah. Makanya kenapa di Quran dikatakan hamiyatal jahiliyah, kesombongan yang jahiliyah. Dan orang-orang yang tertutup mata kalbunya, setiap hari dia menabung kesombongan jahiliyah. Karena mereka itu tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, setiap hari menyangka dirinya sebagai orang yang tahu. Makanya sok tahu. Seperti orang yang paling tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu yang disebut dengan hamiyatal jahiliyah. Kesombongan jahiliyah. Sudah bodoh, sombong lagi. Gak punya ilmu apa-apa, sombong lagi. Perlu gak kalian berlatih untuk merasa bukan siapa-siapa? Perlu gak? Tar dulu, main perlu-perlu aja. Tanya, kamu siapa? Pak RT bukan, Pak RW bukan, Pak Camat bukan, Pak Bupati bukan, Gubernur bukan, Presiden bukan. Memang kamu bukan siapa-siapa. Apa perlu belajar menjadi orang yang bukan siapa-siapa? Apa perlu belajar memang kamu bukan siapa-siapa? Makanya kalau bicara itu harus realitas. Ya, harus nyata. Baik, saya lanjutkan. Ketika orang-orang kafir menanamkan kepada kalbu mereka itu kesombongan jahiliyah. Tapi beda. Kalau Rasul kepada Rasul, justru yang ditanamkan itu apa? Ketenangan. Yang tadi, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Makanya kepada para Rasul, kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka yang ditanamkan adalah ketenangan. Mau tenang? Mau tenang? Syaratnya satu, harus terbuka. Karena kalau kita masih tertutup, ketertutupan itu yang membuat kita menjadi sombong. Dan kemudian yang datang kepada kita adalah kesombongan jahiliyah. Kesombongan akibat dari kebodohan kita sendiri. Makanya orang yang suka gampang menyalahkan orang lain sebenarnya sedang memamerkan, maaf ya, kebodohannya. Jadi gak usah jauh-jauh ya cari orang jahiliyah. Jahil itu bahasa Arab, artinya bodoh. Orang bodoh itu diam, kelihatan. Ngomong makin kelihatan. Gitu? Makanya kalian diam aja. Pengen disebut pintar gitu. Orang bodoh itu diamnya aja kelihatan. Bodohnya. Ketika ngomong, wah makin kelihatan itu. Gak tahu apa-apanya. Makanya kalau orang bodoh disalahkan, yang keluar itu bukan argumen.
Makanya nggak usah berantem sama mereka. Kalau ketemu orang bodoh, Assalamualaikum, gitu aja. Kasihan, belum pernah pintar. Tapi kan orang yang pintar pernah bodoh. Oke, ulangi ya. Jadi menurut ayat ini, siapapun yang masih tertutup mata kolbunya, kepada mereka hanya akan ditanamkan kesombongan jahiliyah. Coba, merasa paling soleh, merasa paling banyak amal, merasa paling banyak memberi, merasa paling baik. Padahal semua amal yang keluar dari ketidaksadaran itu semua adalah bukan amal. Karena amal itu hanya dilahirkan oleh kesadaran. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Jadi kalimat takwa itu milik siapa? Menurut Quran tadi. Miliknya para rasul dan orang-orang yang beriman. Bukan yang ngaku beriman ya. Yang beriman. Makanya kepada mereka akan ditanamkan ketenangan. Qalbunya itu sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, kalian juga sakinah kelihatan kalau di sini depan saya. Sekarang maksudnya. Ya keluar dari sini mah nggak tahu. Saya juga nggak lihat, betul nggak? Nggak apa-apa. Paling tidak 2 jam bicara dengan saya, sakinah. Oke, lanjutkan dulu ya. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 197 ada kalimat indah sekali. Kalimatnya seperti ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian Allah mengatakan wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku hai ulil albab. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ternyata yang dihaikan untuk bertakwa itu di Quran hanya ulil albab. Jadi ternyata takwa itu tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Hanya bisa dilakukan oleh ulil albab. Siapa ulil albab itu? Jelas di Quran. Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang bisa ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ulil albab itu adalah mereka yang sudah tahu dan kenal jati dirinya. Mereka yang sudah Idul Fitri, yang sudah kembali ke kampung asalnya. Kapan kembali ke kampung asalnya? Sekarang, di sini. Makanya siapa yang sudah kembali di sini? Tentu saja saat dia mati yang sungguhan, dia akan kembali ke kampung asalnya yang sesungguhnya. Dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Kita akan bisa pulang. Kalau sekarang sudah bisa pulang. Wa man kana fi hati a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang terbuka mata kalbunya di dunia, dia akan terbuka juga di akhirat. Tapi siapa yang tertutup di dunia akan tertutup juga di akhirat. Wa adallu sabila. Dan dia akan menempuh jalan yang sesat. Sasar jadinya. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu dan sebaiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wattaquni ya ulil albab. Wahai ulil albab. Mau dihaikan sama Allah?
Mau dihaikan sama Allah? Jadi siapa dulu kalau begitu? Jadi ulil albab dulu. Karena ternyata yang bisa bertakwa menurut Quran hanya ulil albab. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ini adalah kata-kata kitab suci. Masuk akal sekarang? Nyambung dengan pembicaraan awal tadi? Ternyata yang bisa bertakwa hanya ulil albab. Ternyata takwa itu urutannya mengambil janji, mengangkat kesadaran, ya toh? Ya, memegang teguh yang ditunjukkan. Baru ingat yang ditunjukkannya. Dan ulil albab artinya orang yang bisa ingat Allah, berdiri duduk dan berbaring. Oh, ternyata menurut Al-Qur'an takwa itu hanya bisa dilakukan oleh ulil albab. Mau jadi ulil albab? Yuk, jadilah ulil albab. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Berusahalah ke arah sana. Jika tidak bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang-orang yang bersama Allah. Kalau tidak bisa sendiri, minta tolong pada orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah sampai di sana. Sesederhana itu, asal kita mau membuka diri. Jangan dibungkus oleh kesombongan jahiliyah. Kesombongan yang dibalut oleh kebodohan diri sendiri. Tahu orang bodoh? Orang yang merasa tahu. Sederhana ya. Orang bodoh siapa? Merasa tahu. Ilmunya banyak. Begitu ilmunya banyak, merasa tahu saja. Langsung jatuh jadi orang bodoh. Karena begitu merasa tahu, kita akan tertutup dari semua pengetahuan baru. Paham? Oke, lanjut. Ini Quran surat Maryam ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang takwa kepada Tuhan yang Maha Purba sebagai perutusan yang terhormat. Jadi Quran mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wafda. Akan ada suatu hari di mana Allah mengumpulkan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah yang Maha Purba sebagai perutusan yang terhormat. Wah, ternyata ya takwa itu, orang bertakwa itu sedemikian luar biasanya, ya. Bahkan dikatakan sebagai perutusan yang terhormat. Kapan hari itu? Kapan hari itu? Siapa yang memutuskan hari itu? Allah? Putuskan oleh diri kita sendiri. Mau jadi orang yang bertakwa? Putuskan. Mau memiliki kalimat takwa? Putuskan. Mau jadi ulil albab? Putuskan. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah sedang menunggu keputusanmu sendiri. Putuskan oleh kita saat ini juga. Jangan berjudi. Jangan membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Coba sekarang evaluasi. Setelah Ramadan, latihan sebulan penuh. Ini udah lewat berapa hari ini Ramadan? Selasa, Rabu. Ini udah Rabu lagi. Ya Allah, udah 8 hari. Coba selama 8 hari ini berpikir positif atau negatif, mana yang lebih banyak? Positif? Alhamdulillah. Husnuzon atau suuzon? Mana yang lebih banyak? Insya Allah. Masih OTW itu. Coba merasa positif atau merasa negatif? Alhamdulillah. Riang gembira atau sedih? Benar. Lahir batin nih. Alhamdulillah.
Berarti hidangan langitnya terus datang ya. Oke. Awas, bukan karena hidangan bumi ya. Bukan karena kue lebaran masih banyak. Mana yang lebih banyak? Menerima atau menolak? Benar. Sudah bisa menerima semua hal apa adanya? Menerima pasangan apa adanya? Benar? Setelah Ramadan ini lebih damai dengan pasangan? Oh, alhamdulillah. Mana yang lebih banyak? Menyalahkan atau memahami? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan evaluasi itu begini, harus ada pertanyaan, ya. Ya, kalian itu sampai tidak percaya dengan kata-kata kalian sendiri ya. Makanya banyak orang yang sering terkejut di dunia ini. Dia berkata sesuatu yang dia sendiri tidak yakin, tiba-tiba orang lain yakin. Banyak yang gitu kan? Cerita ini itu, dia sendiri nggak yakin pada ceritanya. Dia juga belum ngalamin. Tiba-tiba sekampung orang percaya sama kata-katanya. Makanya itu yang disebut dengan kesombongan jahiliyah itu. Makin tertutup aja dia, karena merasa tuh kan orang lain juga percaya sama kata-kata saya. Padahal dia sendiri nggak ngalamin. Lucu ya? Oke. Mencintai atau dicintai? Benar. Atau diganti kalimatnya, ya, mengungkapkan cinta atau memaksakan cinta? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa melawan cinta. Ya. Orang seburuk apapun, sekeras apapun, kalau terus ungkapkan cinta kita, lembut. Makanya saya sama istri saya, khusus untuk mereka yang masih sering memaksakan cinta, baju lebarannya beda, lebih tebal. Jadi khusus untuk mereka itu beri yang spesial, supaya dari memaksakan cinta dia pun belajar mengungkapkan cinta. Dari ingin dicintai, dia ingin mencintai. Hadiah mencintai itu dicintai. Lebih semangat setelah Ramadan atau lebih malas? Semangat. Olahraga gimana? Jadi yang kalian bilang tadi lebih semangat, semangat apa? Semangat makan gitu? Oke, olahraga ya. Saya kasih tahu olahraga. Olahraga. Rawat tubuh ini. Berkelimpahan, merasa berkelimpahan atau merasa kekurangan? Ketika dapat THR, bahagia atau sedih? Nah, ini agak meragukan. Karena saya mencoba meneliti, ini penelitian saya. Ketika dia belum dapat THR, dia tuh riang. Ketika dapat THR, mulai ngitung. Wah, belum tol, belum bensin, belum ngasih, belum itu. Dia memutuskan tidak pulang kampung. Ini saya kasih tahu. Begitu dapat uang, perasaan kita terhadap uang seperti itu, uang gak akan betah di rumah kita. Harusnya dapat uang berapapun, ungkapkan rasa cinta. Hari ini saya dapat uang sebesar ini. Saya yakin uang saya akan cukup. Uang saya akan berkah. Maka uang-uang yang lain akan datang buat teman-temannya. Jadi kenapa uang itu teman-temannya gak pernah mau datang ke rumahmu? Karena uang itu ngasih tahu sama teman-temannya, jangan mau ke rumah itu. Saya udah datang ke situ aja dia sedih. Jangan dikira loh, uang tuh hidup. Dan dia tuh ngasih pengumuman. Makanya kalau saya, begitu saya mengeluarin uang, saya bilang sama uang, sekarang kamu berkarya ya. Bahagiakan banyak orang ya. Saya muliakan kamu. Karena kamu datang ke semesta ini untuk memuliakan banyak orang.
Setelah selesai tugas nanti memuliakan banyak orang, membahagiakan, tolong kalian balik lagi. Dan bawa teman-temanmu yang banyak. Ini bukan bergurau. Serius loh, karena saya sudah mengalaminya. Setiap uang mau dipakai untuk memuliakan orang, bagian orang. Coba kasih tahu. Uang tuh diajak bicara, ngomong kan uang tuh energi. Karena uang itu bukan materi, uang tuh energi. Dia punya kemampuan untuk membahagiakan banyak orang. Cuman selama ini perlakuan kita terhadap dia kurang bagus. Makanya jarang betah lama-lama. Hati-hati tuh. Kok uang datang, udah pergi lagi. Betul nggak? Ya, yang tersisa cicilan bukan saldo. Nah itu namanya uang gak betah di rumah, itu ada masalah. Cara kita memperlakukan uang ada masalah. Perasaan kita terhadap uang bermasalah. Hati-hati itu. Merasa sehat atau merasa sakit hari ini? Oke, bagus. Setelah Ramadan banyak diam atau banyak bicara? Benar? Ya sebetulnya bicara itu tidak salah, asal bermanfaat. Ya, diam itu emas, tapi bicara juga berlian kalau tepat waktunya. Makanya para suami kan biasanya diam ketika istri minta emas. Nah itu diam itu emas itu namanya. Ya, baik. Saya tanya lagi, memaafkan atau menyalahkan? Betul? Oh. Berarti udah ada komen lagi? Sudah tidak ada komplain lagi? Ciri orang yang memaafkan, dia tidak pernah menyalahkan. Dan dia tidak pernah komplain. Betul, sudah tidak komplain lagi? Wah, itu sudah takwa itu. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Maaf ya. Ini semangatnya apa? Memberi, diberi. Ragu yang ini saya. Memberi atau diberi? Aduh, saya kemarin sama istri saya udah bikin sembako ratusan. Ternyata udah dititipkan kuponnya, brang lagi datang ke rumah. Udah tahun kamari oge, abdi teh dipasihan. Nah tahun aya nanti. Bukan kalian yang di sini, bukan. Ya, bukan yang di sini, yang di sono. Yang di sini mah nggak beda. Memberi atau diberi? Jawab yang jujur, memberi atau diberi? Oke. Sesekali nggak apa-apa kalau kita berada di posisi diberi. Tapi itu jangan jadi mental. Jangan posisikan dirimu di situ terus menerus. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Kalau tahun ini harus diberi, gak apa-apa. Tapi ubah dirimu. Ini darurat ya Allah, darurat. Saya terima karena memang hari ini saya perlu makan. Tapi setelah ini saya akan bangkit. Saya tidak mau diberi terus menerus. Saya ingin memberi. Jadikan ya Allah, tangan saya adalah tanganmu untuk memberi. Semua tergantung pada perasaan kita, pada diri kita sendiri. Ini yang harus diajarkan pada semuanya. Karena sudah banyak yang memposisikan diri sebagai yang harus diberi. Ketika kita memposisikan diri sebagai yang harus diberi, secara tidak langsung kita sudah mendoakan pada semesta. Kalau dirimu berada pada posisi yang lemah, bagaimana Allah bisa memuliakanmu kalau kamu saja tidak memuliakan dirimu sendiri? Siapkan uang di saku yang banyak. Niatkan untuk memberi. Selalu begitu. Gak akan kosong sakunya. Bisa ngambil gini ke saku. Itu mewah. Kan suatu saat tangan ini gak bisa ngambil lagi. Dan bisa memberi pada orang saat sekarang itu. Dengan tanganmu langsung. Itu mewah. Jangan nunggu. Nanti hartanya sudah jadi harta warisan. Sudah meninggal. Anak cucunya baru memberi. Jangan nunggu nanti. Sekarang. Hidup itu sekarang di sini. Ini pertanyaan paling berat. Mengalah atau menyerang? Makanya, karena paling berat jawabannya langsung turun lemah.
Mengalah atau menyerang? Banyak yang gak berani. Yang biasa menyerang kan gak ada suaranya. Saya tanya, kapan kita menyerang? Ketika pikiran kita masih terjebak benar salah. Kapan kita menyerang? Karena ketika pikiran kita belum hening. Ketika pikiran kita selalu memikirkan yang tidak ada. Ketika pikiran membawa kita ke masa depan. Makanya orang yang semacam ini selalu menyerang. Selalu tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Itu berarti belum hening. Saumnya belum menyampaikan dia ke situ. Introspeksi diri atau menghakimi? Saya pengen lihat wajah-wajah yang jawab tadi itu. Makanya saya ajak hari ini evaluasi diri pasca Ramadan. Semoga ini menimbulkan semangat baru. Supaya dia tidak terlena. Tidak merasa ya bahwa saya sudah begitu banyak menabung kebaikan. Karena tabungan kebaikan itu harus bisa kelihatan di sini. Saat ini, sekarang. Oke, baik. Meniti ke dalam diri atau keluar? Hebat. Berarti sudah gak terganggu oleh situasi di luar? Sudah tidak marah lagi kepada orang lain marah-marah? Enggak? Enggak kesel lagi ketika orang lain menjengkelkan? Wah, luar biasa. Ini langsung masuk surga ini. Makanya di surat Toha ayat 111 itu Allah mengatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Paham ayat ini? Dan tunduklah semua wajah. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Apa artinya menundukkan wajah? Kita tidak bisa melihat wajah lain kecuali wajahnya. Kemanapun kita memalingkan wajah, di situ selalu melihat wajahnya. Makanya tunduk itu artinya menerima, tidak menyerang, tidak menolak. Apapun yang terjadi itu wajahnya. Dan orang yang sudah bisa menundukkan wajahnya kepada Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dia sudah bisa menerima semua hal yang terjadi dalam hidupnya tanpa syarat. Tidak ada lagi komentar, tidak menyerang, tidak menghakimi. Yang dia cuma tangkap cuma satu. Ya Allah, ajarkan. Apa pesan yang tak kau sampaikan di balik semua kejadian ini? Makanya dia sudah menjadi kosong. Dia akan dialiri oleh pesan-pesan istimewa dari Allah. Ini yang dikatakan di dalam Quran surat Toha. Wa anatil wujuhul hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Paham ya? Menundukkan wajah bukan begitu. Bukan. Dia bisa menerima semua yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman lagi. Kenapa? Dia sadar di balik semua peristiwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Dia sudah terbebas dari menduakan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Karena dia sang kehadiran. Dia adalah sang keberadaan. Di balik orang yang sedang ngomel, dia melihat sebetulnya dia sedang menyamar sebagai guru sejati untuk saya. Di balik orang-orang yang menghujat kepada kita, dia lihat di balik semua itu ada pelajaran yang berharga untuk membuat saya lebih mawas diri dan waspada. Gak ada yang buruk.
Ini yang dikatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Makanya orang yang sudah bersih di dalam, dia akan melihat kesucian dimanapun. Yang sudah selesai di dalam, dia tidak ada konflik di luar. Semua konflik di luar sebetulnya karena kita masih bermasalah dengan diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Thaha ayat 112, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma." Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia dalam keadaan iman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang zalim dan tidak khawatir akan pengurangan haknya. Hadirin, para sahabatku semua, ciri kebenaran itu menurut para filosof itu 3. 1, akan ditertawakan pada mulanya. 2, akan diejek habis-habisan langkah keduanya. Dan yang ketiga, akan diterima tanpa syarat pada waktunya. Dulu pada saat orang memikirkan laptop ini, saat itu sebagian orang yang pesimis mengejek sama orang yang mengimajinasikan laptop ini. Bahkan mentertawakan. Bahkan menghinanya, mengejeknya habis-habisan. Disebut gila, pemimpi, menghayal. Tetapi sekarang semua orang pakai laptop ini. Dan semua orang menerima kebenaran itu pada waktunya tanpa syarat. Oleh karena itu, percayalah, setiap kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa kita. Tugas kita cuma satu, biarkan saja. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia mengerjakan amal solehnya dalam keadaan iman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang zalim dari siapapun. Ya, kalau kita sudah yakin yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran yang sudah dibuktikan dan dirasakan sendiri oleh kita, walaupun harus diperlakukan zalim oleh orang lain, tidak perlu khawatir. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia mengerjakannya dalam keadaan iman, tidak khawatir. Tapi kalau kita mengerjakan amal solehnya itu karena pura-pura beriman, maka kita akan dihantui oleh perasaan khawatir. Ketika diperlakukan zalim oleh orang lain. Jadi tidak perlu ada keraguan sedikit pun. Dalam Quran surat Thaha ayat 113 Allah mengatakan, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi ya la'allahum yattaqun. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Pakai ain, bahasa Arab. Dan sering diterjemahkan bahasa Arab. Memang syariatnya bahasa Arab, tapi hakikatnya Quran ini bahasa Rob, bahasa Tuhan. Kalau Quran ini bahasa Tuhan, kalau ingin paham Quran, jangan jauh-jauh dari dia pemilik bahasa itu. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa dan menimbulkan pengajaran bagi mereka. Jadi ternyata untuk mencapai takwa itu terkadang harus ada punishment. Harus ada peringatan. Harus ada ancaman. Kira-kira bagi siapa? Tentu saja bagi orang-orang yang kesadarannya rendah, motivasinya rendah, terkadang harus diberikan seperti itu. Dan semoga kita sudah tidak lagi untuk mencapai takwa, tidak perlu lagi dengan ancaman. Untuk mencapai takwa ya karena memang saya ingin menjadi pemilik kalimat takwa.
Harusnya seperti itu. Makanya di dalam Quran surat Toha ayat 114 Allah mengatakan, Fata'alallahul malikul haq wala taj'al bil Quran ya min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya. Terus terang ya, kalau saya baca Quran tidak bisa sehari 1 juz. Kalau sekedar membaca saja bisa. Kalau membaca sih sehari 3 juz juga bisa. Tapi kalau menurut ayat ini, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Jadi membaca Quran itu harus menunggu sampai Allah ngasih pengertian yang sebenarnya kepada kita. Dan kapan itu terjadi? Kalau kitanya kosong. Hanya dalam kekosongan kita bisa menerima. Ketika kita isi, apalagi ya berisik, kita tidak akan pernah menerima isi kandungan Al-Quran yang sebenar. Makanya saya katakan tadi, kan Al-Quran bahasa Rob, hakikatnya. Bahasa Tuhan. Satu-satunya cara untuk mengerti bahasa Tuhan, ya sering-seringlah menyatu dengan Dia, merasakan kehadirannya. Dia bersama dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dan di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan ternyata ilmu pengetahuan itu adalah syarat pertama sebagai dasar kebenaran. Saya sering menyampaikan ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, dan yang kelima adalah kesabaran. Pengetahuan adalah syarat pertama untuk mencapai kebenaran. Makanya ada doa, Robbi zidni ilma. Ini diajarkan oleh Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, baik yang syar'i maupun yang hakiki, mintalah kepadanya, Robbi zidni ilma. Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan syaratnya untuk ditambahkan harus kosong. Kalau di rumah kita sudah banyak lemari, gak akan ada lemari baru datang ke rumah kita kalau belum dikosongkan dari lemari lama. Syarat untuk ditambahkan harus kosong. Sesederhana itu ya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kembali lagi pada evaluasi pasca Ramadan. Selanjutnya setelah evaluasi ini, kan sekarang kita sudah mengerti masing-masing. Sudah mengerti? Sudah. Oh, posisi saya ternyata dari pertanyaan tadi apa-apa kalau di sini berpura-pura. Sebetulnya sih masih banyak negatif. Sebetulnya sih masih suuzon. Sebetulnya ini perasaan masih negatif terus. Sebetulnya lebih banyak sedih daripada gembiranya. Sebetulnya sih saya sampai sekarang masih banyak menolak daripada menerima. Saya lebih banyak menyalahkan daripada memahami. Saya lebih banyak merengek-rengek untuk dicintai daripada mencintai. Gak apa-apa. Karena ketika kita bisa jujur pada diri sendiri, itu adalah awal kebangkitan kesadaran. Wah, saya masih malas nih ya. Belajar malas, olahraga malas, bangun malam malas. Yang gak malas cuman makan. Kalau itu yang terjadi, wah itu gagal total itu. Karena menurut Profesor Yoshionori Ohsumi, ya, kebiasaan Ramadan itu harus dibawa. Makanya bagi orang yang berkesadaran, Ramadan itu 12 bulan. Pintu surganya buka 12 bulan, pintu nerakanya tutup 12 bulan. Was. Jangan cuma buka surganya 1 bulan. Berarti surga tutup 11 bulan.
Pintu neraka tutupnya cuma 1 bulan. Berarti pintu neraka bukanya 11 bulan. Pantes. Di Quran dikatakan bahan bakar neraka itu ternyata manusia. Quran yang mengatakan. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Makin jelas bahwa sebetulnya kita ini sering menjadi bahan bakar untuk diri kita sendiri. Dari mana proses terbakarnya dimulai? Yuk tunjukkan sama saya. Dari mana? Pintar apa tidak? Tuh, pintar ya. Dari sini. Karena di sini belum hening. Masih berisik. Masih terjebak benar salah, baik buruk. Akibatnya apa? Terjebak penghakiman. Ketika terjebak penghakiman, ya muncullah menyerang, tidak menerima, sulit sekali untuk bisa menerima. Sini. Makanya saya mau bertanya, siapa yang lulus mendengarkan titian kesadaran 1 bulan penuh? Acungkan tangan. Nanti dapat nasi kotak spesial hari ini. Tolong dilihat yang acungkan tangan. Tolong duluan ya nasi kotaknya. Acungkan tangan. Oke, alhamdulillah. Ya. Siapa yang sudah mendengarkan Hidup Menakjubkan 10 episode? Wah, Pak Yanto lagi. Alhamdulillah. Kayaknya Pak Yanto duluan ya nasi kotaknya. Luar biasa. Nah kalau begitu bisa ke depan sebentar Pak Yanto. Mungkin sedikit bisa di-sharingkan setelah menonton 30 titian kesadaran. Tangga demi tangga dilalui. Kemudian setelah menonton 10 episode Hidup Menakjubkan. Bisa dibagi kepada kita kira-kira esensinya apa? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat ya guru yang saya hormati, kalau di Hidup Menakjubkan itu bercerita tentang antara perasaan ya dan pikiran ya, antara perasaan dan pikiran. Jadi apapun yang kita inginkan ya, apapun yang kita inginkan itu harus sinkron antara pikiran dan perasaan. Ya, saya sendiri membuktikan ya, waktu itu saya masih punya rencana ingin membuka inti Raha Nusantara. Inti Raha Nusantara waktu itu memang baru 6 cabang ya, selama ayah itu sambil mempraktekkan ilmunya kayak kemudahan itu begitu datang kayak gitu. Ya, dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi 51 cabang di seluruh Indonesia ya. Jadi memang luar biasa ya, hidup yang menakjubkan langsung dipraktekkan ya para sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah membuktikan mencoba membuka perusahaan 4 cabang dalam waktu singkat 51 cabang. Jadi apa yang saya sampaikan di 10 Hidup Menakjubkan itu bukan omong kosong. Karena itu adalah hasil dari riset seluruh ilmuwan neuroscience tingkat dunia. Dan itu sudah dipadukan menjadi 10 hidup yang menakjubkan. Dan itu harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan ya bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang menakjubkan? Karena semua itu harus dimulai dengan praktek. Pemahaman hanya akan terjadi ketika kita mengalami. Baik, terima kasih Pak Suyanto atas sharingnya yang sangat luar biasa. Kita bisa menangkap tadi dari pengalaman beliau. Dan semoga juga para sahabat yang ingin bergabung di perusahaannya Pak Suyanto juga mungkin tidak tertutup kemungkinan. Karena cabangnya semakin banyak tentu saja memerlukan banyak SDM. Dan di komunitas kita ini luar biasa. Banyak sekali sahabat-sahabat yang sukses membuat perusahaan besar ya. Itu karena apa? Sudah terbuka pikiran. Ternyata apa yang dikatakan oleh Deepak Chopra dalam buku ya The Future of God, masa depan Tuhan.
Beliau mengatakan ada 7 jalan baru yang harus dilalui kalau ingin mendapatkan hidup yang menakjubkan. Salah satu jalannya adalah dengan usaha sekecil-kecilnya tetapi bisa menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya. Ternyata apa? Itulah menggunakan kekuatan pikiran dan perasaan. Sinkronkan pikiran dan perasaan. Karena pikiran menghasilkan medan listrik, perasaan menghasilkan medan magnet. Nah, ketika listrik dan magnet dipadukan, timbullah yang namanya medan elektromagnetik. Sehingga tubuh kita akan menjadi magnet besar yang bisa menarik semua yang kita inginkan dalam hidup. Dan pasti yang kita inginkan dalam hidup yang kita sukai, bukan? Pasti yang kita inginkan, bukan yang kita tidak sukai. Oleh karena itu, bagaimana respon pikiran dan perasaan kita terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu penting. Seburuk apapun peristiwa yang di luar, tapi pikiran dan perasaan kita harus selalu positif. Dan itu sudah saya ajarkan di 30 tangga kesadaran. Bagaimana menjaga kesadaran kita supaya apapun ya yang terjadi di luar, tetap pikiran dan perasaan kita selalu positif. Karena ketika itu positif, apa yang terjadi? Ya, tubuh kita, diri kita akan menarik semua hal yang positif. Dan itu yang dikatakan hidup itu menakjubkan. Jadi kalau hari ini hidup kita belum menakjubkan, sebetulnya tinggal evaluasi diri. Ada apa dengan diriku? Makanya di channel YouTube saya sekarang saya sedang menggarap ada apa dengan diriku. Itu dimulai dengan aku, kegelisahanku, ya, ketakutanku, itu nanti akan muncul itu, Itu cerita tentang aku, ya. Cerita tentang aku. Dan itu kalau didengarkan dengan bagus, diulang-ulang, nanti kita pun akan mudah sekali untuk meniti ke dalam. Kan saya sudah bilang tadi, setelah Ramadan ini banyakan mana? Meniti ke dalam atau meniti keluar? Kalau kita setelah Ramadan ini lebih banyak meniti ke dalam, berarti sudah sukses. Karena dengan meniti ke dalam, disitulah keheningan akan tercipta. Baik, ya tadi ada yang acungkan tangan 2 kali. Mohon maaf, yang 2 kali tadi siapa? Yang 2 kali tadi saya tanya, sudah dengar 30 tangga kesadaran? Acung. Sudah dengar 10 hidup menakjubkan? Acung. Siapa yang 2 kali lagi? Cuma Pak Suyanto aja? Oke, baik. Kalau begitu, para sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini sengaja spesial saya membuka ruang ya di mana kita bisa mengevaluasi diri kita. Dan setelah ini tidak usah menunggu Ramadan tahun depan, tetapi mulai hari ini, di sini, saat ini, kalau kita masih punya banyak kelemahan, yuk nilai-nilai Ramadan yang kemarin kita latihkan lagi. Kalau mau saum lagi. Ya. Kalau kita senang membaca Al-Quran, teruskan. Bukan sekedar membaca, tetapi seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Toha tadi. Ya, janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum aku sempurna mewahyukannya. Artinya Al-Quran itu pesannya dapat kita terima. Ya, barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.